Rasanya enak, plus dicocol saus seperti ini. Mantap! Tahu fantasi, bahannya simple, udah low budget, bergizi lagi. Makanan ini cocok banget dijadikan isian snack box, cemilan, atau teman makan nasi. Ini adalah video cara mudah buatnya ala Raus Tasty. Berikut tips jika kamu mengalami kendala dalam memasaknya. Kendala apa? Yuk ditonton dulu sampai selesai. Masukkan 1 keping bihun setara dengan 75 gram pada air yang sudah mendidih. Direbus pada api sedang. Oh ya, di video aku memakai bihun jagung. Jika bihun sudah terlihat lunak dan berat seperti ini sudah matang dan boleh diangkat. Setelah bihun selesai diangkat semua, matikan gas dan bihun tiriskan dan sisihkan untuk sementara. Berikutnya, 2 buah wortel diparut. Ini wortelnya ukuran kecil, beratnya setara dengan 50 gram. Setelah wortel, parut 2 siung bawang putih. Ini ukuran besar. Jika bawang putihnya mau dicoper atau dihaluskan atau diiris tipis, silahkan ya. Kemudian, 5 tahu putih, ini ukuran sedang, beratnya setara dengan 400 gram. Dihaluskan. Setelah tahu selesai, masukkan bihun yang sudah ditiriskan sebelumnya. Lalu masukkan 4 sendok makan tepung terigu serbaguna, beratnya setara dengan 100 gram. Setengah sendok teh merica halus, setengah sendok teh garam halus, dan setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh penuh kaldu bubuk. Untuk seasoning atau bumbu pelengkap yang baru saja dimasukkan, jangan lupa sesuaikan dengan selera ya. Di video aku pakai 1 cabai keriting dan 2 buah cabai rawit merah. Jika tidak suka pedas, atau ada anak-anak kecil di rumah yang mungkin akan mencicipinya juga, untuk cabainya, terutama untuk cabai rawit, ini boleh di skip. Selanjutnya, 2 batang daun bawang diiris kecil. Dan yang terakhir, 1 butir telur. Sengaja aku kocok dulu, dikocok lepas saja, tidak perlu terlalu lama. Ini agar hasilnya saat dikukus agak mengembang, dan setelah digoreng, hasilnya lebih lembut. Lalu diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah selesai, sisihkan dulu sementara untuk menyiapkan loyang. Untuk jenis bahan loyang bebas, boleh berbahan plastik, silikon, ataupun seperti loyang jenis yang saya pakai. Yang penting tahan panas saat dikukus. Di video, aku menggunakan loyang yang biasa untuk memanggang kue. Sebelum digunakan, olesi dulu oleh minyak atau boleh juga diolesi dengan mentega. Dan baiknya jika perlu, jika menggunakan loyang yang seperti saya pakai, alasi dasar loyang dengan plastik anti panas atau baking paper. Setelah selesai diolesi, masukkan adonannya. Lalu ratakan agar semua sisi sama tingginya. Nah, setelah semua dipastikan rata, diberi garis pada adonan yang atasnya sudah diratakan. Jangan terlalu dalam, cukup sekedar terlihat saja. Ini sebagai patokan agar isian sosisnya rapi dan tepat di tengah penempatannya. Ya, untuk besti-besti yang baru saja berkunjung dan sudah menonton, jangan lupa ya, aku mohon dukungannya untuk bantu subscribe, like, dan komen.
Silahkan di-share juga bila berkenan. Terima kasih. Untuk sosisnya kita potong dulu. Di video aku memakai sosis daging sapi. Jika ingin diganti dengan varian lainnya silahkan. Dipotong jadi 3 bagian, masing-masing panjangnya menjadi sekitar 2,5 cm. Tetapi dikembalikan lagi untuk besarnya sesuaikan dengan selera. Agar nampak lebih cantik, tambahkan irisan garis-garis kecil pada salah satu sisi sosisnya. Oh ya, untuk sosisnya dibutuhkan 16 potong ya. Kemudian si sosis diletakkan tepat di tengah masing-masing kotak yang sudah ditandai oleh garis. Lalu sosisnya ditekan, tapi jangan sampai terlalu menekan dasar loyang. Agak sedikit menonjol ke atas, agar nanti setelah dikukus sosisnya terlihat lebih cantik. Setelah semua sosis masuk dan rapi, tekan kembali atau rapikan kembali adonan pada sisi sosis agar kembali padat, dan nanti pada saat digoreng sosis tidak terlepas dari tahunya. Kemudian dikukus pada dandang yang sudah panas dan mengepul asapnya. Dikukus pada volume api sedang selama sekitar 20 atau sampai dengan 25 menit atau sesuaikan dengan kompor gas masing-masing. Ini hasil setelah dikukus. Dan tahu silahkan dikeluarkan dari loyang jika keadaannya sudah dingin. Di video, aku mengalami kesulitan untuk mengeluarkan tahu dari loyangnya. Biasanya, tinggal dibalik lalu keluar dengan mudah. Mungkin dikarenakan kurang saat mengoles minyak atau dasar loyang yang tidak dialasi. Ini tips atau cara mudah aku jika bestie online mengalami hal yang sama. Diawali dari sisir semua sisi tahu pada loyang dengan pisau, lalu dipotong-potong kotak, seperti yang terlihat di video. Lalu diangkat satu persatu, masing-masing potongan tahu fantasinya. Tapi sebelum diangkat, sisir juga bagian bawah tahu, karena itu bagian yang melekat pada loyang. Setelah semua selesai diangkat dari loyang, untuk menggoreng tahu fantasi ini, siapkan sebelumnya 1 butir telur, masukkan sejumput garam atau kaldu bubuk, kemudian dikocok lepas atau asal, sebentar saja, tidak perlu sampai membuih. Di saat akan digoreng, celupkan tahunya pada telur. Cukup dicelup beberapa kali saja, karena jika terlalu lama terendam pada telur, telur akan banyak meresap pada tahu. Digoreng pada minyak yang sudah panas, jangan sampai menunggu minyaknya berasap, dan digoreng pada volume api sedang. Menggoreng tidak perlu terlalu lama, karena tahunya pun sudah matang. Apabila sudah terlihat mulai menguning dan telur luarnya mulai mengering, boleh diangkat. Jika hanya ingin dimasak sebagian, untuk sisanya dapat ditempatkan seperti ini, bisa untuk besok, lusa atau minggu depan, lalu disimpan dalam lemari es. Tada, alhamdulillah, ini dia tahu fantasi sosis. Sudah dapat dihidangkan, lalu dicocol pada saus sambal, atau dengan gigitan cabai rawit pun sama enak. Jangankan dewasa, ini anak-anak pun sangat suka. Setelah dilihat videonya, bahan-bahannya pun bergizi dan juga ekonomis. Gimana, bestie onlineku? Tidak terlalu sulit kan buatnya? Oke deh, kalau begitu sekian dulu dari Rose Tasty untuk kali ini. Selamat mencoba ya. Jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Bye!